Yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Anggraini dari Ilmu Komputer 4 dengan NIM 0701192052 akan menjelaskan tentang unit masukan dan keluaran. Yang pertama, ada modul I/O, di mana I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Nah, selanjutnya ini adalah model generik dari suatu modul I/O, di mana berfungsi sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Kemudian, ada fungsi modul I/O, di mana fungsinya ialah yang pertama, kontrol dan pewaktuan, yang kedua, komunikasi CPU, yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal, yang keempat, pembufferan data, dan yang terakhir, deteksi kesalahan. Dan berikut adalah skema suatu perangkat peripheral yang sesuai dengan fungsi dari modul I/O tersebut. Selanjutnya adalah struktur modul I/O, di mana antar modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu yang pertama saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Dan selanjutnya ada blok diagram struktur modul I/O, di mana bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Gambar ini merupakan gambar struktur dari modul I/O. Selanjutnya ada operasi modul I/O, di mana operasi ini adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Selanjutnya ada I/O terprogram, di mana dengan I/O terprogram suatu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung dengan melakukan yang pertama pemindahan data, yang kedua pengiriman perintah baca maupun tulis, dan yang ketiga monitoring perangkat. Yang selanjutnya ada klasifikasi perintah I/O, terdiri dari yang pertama perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Dan yang kedua ada perintah tes, di mana perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi, status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Dan yang ketiga, ada perintah read, di mana perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh ke dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Dan yang keempat, ada perintah write, di mana perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Selanjutnya ada implementasi perintah dalam instruksi I/O yang terdiri dari memori MyPad I/O. Di dalam memori MyPad I/O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan dari memori MyPad I/O adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Dan yang kedua ada isolasi I/O, di mana isolasi I/O dilakukan pemisahan ruang pengamatan bagi memori dan ruang pengamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori hingga keluaran perintah output. Keuntungan isolasi I/O adalah sedikitnya instruksi dari I/O itu sendiri.
Selanjutnya ada interrupt driven I/O. Dengan interrupt driven I/O, proses yang dilakukan tidak membuang-buang waktu. Rincian prosesnya seperti berikut. CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.